Johannes Benedictus van Hoots, seorang jenderal sekaligus mantan gubernur militer Aceh, diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda menggantikan Willem Roosboom untuk masa jabatan 5 tahun. Van Hoots terkenal sebagai perwira tinggi yang mempunyai cita-cita agar Pax Nederlandica, yaitu menguasai seluruh Nusantara dan menjalankan suatu pemerintahan yang seragam serta satu kesatuan atas nama pemerintah Hindia Belanda di Batavia, dapat terwujud eksistensinya. Pandangan dan pendirian Van Hoots itu nyatanya bertentangan dengan keadaan di beberapa wilayah Hindia Belanda, termasuk di Pulau Bali. Di Pulau Bali, struktur asli pemerintahan kerajaan masih dijamin dan dihormati pelaksanaannya. Oleh karena itu, Van Hoots sangat terdorong untuk segera menguasai kerajaan-kerajaan Bali secara penuh dan menempatkan raja-raja Bali di bawah gubernemen. Namun, niat Van Hoots terganjal oleh perjanjian yang sudah disepakati pada 13 Juli 1849 yang secara hukum menjamin berlangsungnya kemerdekaan urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan Bali. Maka, gubernemen melakukan berbagai macam cara untuk dapat menguasai kerajaan-kerajaan tersebut. Salah satu hasil dari cara-cara tersebut, termasuk yang terjadi pada tanggal 20 September 1906 di Kerajaan Badung, ketika Raja-Raja Badung beserta pengikutnya melakukan puputan, menyebabkan kerajaan itu jatuh ke dalam kekuasaan rezim kolonial Belanda. Berikut pula Kerajaan Tabanan yang ketika itu berpihak pada Badung. Sebelum Badung dan Tabanan, beberapa kerajaan Bali telah ditaklukkan oleh Belanda. Maka, setelah peristiwa puputan Badung, tersisalah Kerajaan Bangli dan Kerajaan Klungkung sebagai dua kerajaan yang masih berkuasa mandiri. Di Kerajaan Klungkung, ketika itu, yang bertahta sebagai raja adalah Raja Dewa Agung Jambe, yang menjabat sebagai Raja Klungkung sekaligus susuhunan Bali dan Lombok sejak tahun 1903. Di antara seluruh raja-raja Bali, Raja Klungkung memang dianggap sebagai yang paling senior karena merupakan penerus langsung dari dinasti yang memerintah Kerajaan Gel-Gel. Oleh para penguasa Bali lainnya, mereka diakui memiliki posisi ritual yang didahulukan dan berhak menyandang gelar susuhunan Bali dan Lombok. Meskipun kemampuan Raja-Raja Klungkung untuk memaksakan kehendak mereka pada 8 Raja Bali lainnya cukup terbatas. Pada tanggal 17 Oktober 1906, setelah peristiwa puputan Badung, di Kerajaan Gianyar, Raja Klungkung dan Raja Bangli bersedia menandatangani perjanjian baru dengan pihak Belanda. Perjanjian tersebut secara radikal telah menggerogoti kekuasaan para raja, karena sejak saat itu, Residen Bali dan Lombok berhak untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan kedua kerajaan tersebut. Sebenarnya, Raja Dewa Agung Jambe merupakan seseorang yang sabar dan bersikap luwes terhadap gubernemen Hindia Belanda, serta senantiasa sebisa mungkin menghindari ketegangan dengan residen Belanda yang berkedudukan di Singaraja. Akan tetapi, meski pada awalnya Raja Dewa Agung Jambe selalu berusaha untuk tidak berkonfrontasi dengan Belanda demi terjaganya kedamaian di kerajaannya, hubungannya dengan Belanda lambat laun menjadi tegang, karena pihak Belanda selalu mencurigai Dewa Agung, yang mereka anggap telah menghalangi ambisi mereka untuk menguasai seluruh Bali. Itu sebabnya, masalah-masalah kecil yang terjadi di antara Dewa Agung dan Residen dapat dengan mudah berkembang menjadi sebuah sengketa besar. Misalnya, sebelum peristiwa di tahun 1906, saat pihak Belanda meminta Dewa Agung untuk melakukan blokade terhadap Kerajaan Badung, beliau tidak berkenan melakukannya, dengan alasan bahwa blokade jalur perdagangan terhadap Badung tentunya akan merugikan rakyat Klungkung. Hal itu membuat Belanda curiga
menuduh Dewa Agung sekaligus Susuhunan Bali dan Lombok itu bermuka dua. Termasuk ketika banyaknya para pesakitan yang kabur dari wilayah gubernemen ke wilayah Klungkung untuk menghindari pengadilan kolonial. Keengganan Dewa Agung untuk menyerahkan mereka kepada gubernemen tentunya semakin memperuncing suasana. Pada akhirnya, ketegangan memuncak setelah gubernemen memutuskan untuk memonopoli perdagangan candu di Bali. Sebagaimana yang berlaku sejak lama, masyarakat Bali pada masa itu banyak yang menghisap candu, dan candu-candu itu didatangkan dari Singapura oleh para pedagang Cina dan Bugis. Candu-candu yang masuk ke Bali itu menghasilkan bea masuk yang besar bagi para raja Bali dan kerajaannya. Namun, pertanggal 1 April 1908, Gubernemen Hindia Belanda mengumumkan bahwa seluruh penjualan candu di Bali akan dimonopoli gubernemen. Dengan ketentuan bahwa penjualan candu hanya bisa dilakukan oleh pedagang yang ditunjuk oleh gubernemen alias pemerintah kolonial. Selain pedagang yang ditunjuk jawatan khusus, orang lain dilarang menjual candu dan transaksi perdagangan candu hanya bisa dilakukan di tempat resmi serta dengan batasan berat tertentu. Direncanakan, di seluruh Bali akan dibuka 120 kantor penjualan candu yang dikepalai oleh petugas-petugas yang diangkat gubernemen. Keputusan itu membuat suasana menjadi kacau. Selain raja-raja yang merasa kehilangan penghasilan, rakyat juga marah karena tidak dapat membeli candu yang dibutuhkan secara bebas. Ketegangan terjadi di beberapa kerajaan, dan yang paling parah terjadi di Kerajaan Klungkung. Pada tanggal 16 April 1908, di Gel-Gel, terjadi peristiwa penyerangan kantor penjualan candu oleh penduduk setempat di bawah pimpinan Cokorda Gel-Gel hingga mengakibatkan seorang petugas kantor meninggal. Di ibu kota Klungkung, kantor-kantor candu ditutup oleh rakyat yang marah dan para petugasnya dipaksa pulang. Hal itu membuat pasukan Belanda yang sedang berpatroli di Klungkung segera melakukan serangan balasan ke Gel-Gel, menduduki Puri, dan menyebabkan pertempuran sampai tanggal 17 April, hingga menimbulkan banyak korban jiwa di antara penduduk dan tentara kolonial. Akibat peristiwa itu, pada tanggal 19 dan 20 April 1908, Residen De Bruijnkoops, selaku Residen Bali dan Lombok, mengirim kawat pada Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Hoots di Batavia, serta kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan Belanda, yang berisi berita mengenai pertempuran di Gel-Gel. Sekaligus, ia meminta kiriman bantuan 1 batalion infanteri dan zeni sebagai kekuatan untuk menyerang ibu kota Klungkung. Setelah Puri Gel-Gel diduduki pasukan Belanda, Cokorda Gel-Gel melarikan diri ke ibu kota Klungkung, kemudian menghadap Raja Dewa Agung Jambe, serta meyakinkan Raja supaya segera memberi perlawanan balasan terhadap serangan Belanda. Mengetahui sudah banyak rakyat yang menjadi korban, Raja Dewa Agung Jambe pun memutuskan untuk mengikuti saran Cokorda Gel-Gel yang juga merupakan paman beliau. Mengingat sikap pihak Belanda terhadap Bali khususnya Klungkung selama ini, dengan segala kecurangan dan perilaku semena-mena mereka, maka keputusan Dewa Agung untuk melakukan perlawanan sudah bulat, bukan hanya sekadar masalah monopoli candu dan kerusuhan di Gel-Gel semata. Dan seketika, secara tergesa-gesa, Puri Agung Klungkung selaku istana utama kerajaan Klungkung diubah menjadi benteng pertahanan, sebagai markas Dewa Agung dan pasukannya untuk melawan pasukan Belanda jika mereka menyerang kota Klungkung. Tanpa diduga, bantuan pasukan tambahan pihak Belanda tiba lebih cepat di Klungkung. Mereka mendarat di Kusamba dan kapal-kapal perang mulai melepaskan tembakan ke arah ibu kota kerajaan, bahkan sampai menyebabkan beberapa penduduk yang berusaha mengungsi menjadi korban. Pada pagi hari, tanggal 28 April 1908, induk tentara kolonial telah memasuki kota Klungkung tanpa mendapat perlawanan dan bergegas mengepung Puri Agung dengan pasukan artilerinya. Ketika pengepungan berlangsung, tiba-tiba di muka Puri muncullah Raja Dewa Agung Jambe dengan sebuah tombak di tangan kanannya, diiringi oleh keluarga sekalian para pembesar kerajaan,
termasuk perempuan dan anak-anak, yang dengan gagah berani bergerak menuju posisi pasukan Belanda. Melihat hal itu, pasukan Belanda seketika melepaskan tembakan meriam dan senapan, sehingga dalam waktu singkat, Dewa Agung dan para pengikutnya, yang berjumlah lebih dari 200 orang itu, tertembak jatuh dan gugur sebagai pahlawan dalam suatu puputan, suatu ritual suci, suatu perang penghabisan. Peristiwa puputan di Klungkung itu dicatat secara detail oleh seorang anggota parlemen, politikus, sekaligus penulis liberal Belanda, bernama H.H. van Kol, yang mengunjungi Bali pada tahun 1911, 3 tahun setelah terjadinya puputan, dan sempat mewawancarai beberapa saksi mata dari pertempuran yang tidak seimbang tersebut. H.H. van Kol menceritakan bahwa setelah dilakukan penembakan-penembakan dari kapal-kapal perang yang berlabuh di dekat Kusamba, ibu kota Klungkung pun diduduki oleh pasukan Belanda. Di depan puri, meriam-meriam disiapkan dan para pasukan telah siaga dengan senapan modern mereka. Maka, setiap perlawanan yang berhadapan dengan mereka sepertinya tidak ada gunanya lagi. Dewa Agung memasuki medan laga hanya dengan disertai oleh kurang lebih 200 pengikut termasuk wanita dan anak-anak, memutuskan untuk berkorban dalam puputan. Pada tanggal 28 April 1908, sekali lagi, terulanglah tragedi berdarah yang sebelumnya pernah terjadi di Badung, di mana suatu generasi kerajaan memilih untuk hancur daripada menyerah terhadap kekuasaan asing. Tiba-tiba, Dewa Agung muncul ke depan dengan memegang tombak di tangan kanannya, yang hanya berjarak 200 meter dari lokasi meriam-meriam Belanda. Atas nasihat Cokorda Gel-Gel, Dewa Agung menancapkan keris pusakanya di tanah, yang menurut kepercayaan dapat menimbulkan sebuah lubang besar yang akan menelan musuh-musuhnya. Namun, seketika jatuhlah peluru meriam yang menghancurkan lutut Dewa Agung. Akan tetapi, dengan gagah perkasa ia bangkit berdiri kembali, sampai akhirnya tertembak jatuh dan kemudian gugur. Anaknya, yaitu sang putra mahkota, bersama Cokorda Gel-Gel, tertembak mati oleh peluru-peluru pasukan Belanda. Ketika para pembesar kerajaan, bersama para wanita dan anak-anak, menyerang dengan tombak, letusan senjata dari pasukan artileri dan infanterilah yang merobohkan mereka. Di hadapan raja, terdapat wanita-wanita yang tertembak mati. Jantung akan berdebar-debar apabila mengingat pembantaian terhadap orang-orang yang tak berdaya, terhadap pahlawan-pahlawan yang tidak banyak bandingannya dalam sejarah keagungan peperangan. Dari generasi keluarga kerajaan Klungkung yang masih tersisa, baik yang bersikap bersahabat dengan kita maupun yang memusuhi kita, semuanya sejumlah 19 orang terkemuka, diputuskan untuk diasingkan ke Lombok. Tempat kediaman Dewa Agung yang bernama Inem Semarapura, kemudian dirobohkan, menyisakan hanya satu pintu gerbangnya saja. Serangan para pembesar Bali yang mencari kematian dan sangat menyedihkan itu menimbulkan kekaguman terhadap keberanian dan kepahlawanan mereka yang membanggakan. Setelah peristiwa puputan tersebut, Residen De Bruin Korps mengirim kawat tertanggal 28 April 1908 nomor 222 kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan yang berbunyi, Klungkung telah diduduki. Susuhunan dengan para pembesar kerajaan yang terkemuka telah tewas. Dan di pihak kita tidak terdapat kerugian. Karena peristiwa puputan yang mengakibatkan gugurnya Raja Ida Dewa Agung Jambe bersama keluarga serta pembesar dan pengikut setia, maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Klungkung bersama sebuah dinasti yang sudah berumur sekitar 600 tahun lamanya, bertahta dengan gelar Susuhunan Bali dan Lombok, raja yang paling utama dari seluruh raja-raja Bali. Dengan gugurnya Dewa Agung Jambe, maka beliau merupakan Raja Klungkung terakhir yang menyandang gelar Susuhunan Bali dan Lombok.
Penjajah Belanda pun menduduki Klungkung, memasukkannya ke dalam wilayah negeri koloni Hindia Belanda, membuatnya menjadi daerah yang diperintah langsung oleh gubernemen yang berpusat di Batavia. Menyadari telah runtuhnya kerajaan Klungkung, maka Raja Dewa Gede Cokorda dari kerajaan Bangli, selaku satu-satunya kerajaan mandiri di Pulau Bali yang tersisa, meyakini bahwa penjajah Belanda pasti tidak akan berhenti untuk mencari alasan agar dapat menaklukkan Bangli. Untuk itu, demi menghindari peristiwa tragis yang terjadi di Badung dan Klungkung, Raja Bangli pun mengadakan pembicaraan dengan residen Bali dan Lombok pada akhir tahun 1908. Sang raja melaporkan bahwa kerajaan Bangli mengajukan permohonan untuk mengatur hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda dengan kedudukannya yang sama seperti Gianyar dan Karangasem. Permohonan Raja Bangli tersebut selanjutnya dipenuhi oleh residen. Dan sejak tanggal 18 Januari 1909, kerajaan Bangli resmi berada langsung di bawah kekuasaan gubernemen Hindia Belanda. Dengan demikian, jatuhlah seluruh Pulau Bali ke tangan penjajah Belanda. Jika beberapa daerah seperti Gianyar, Karangasem, dan Bangli masih dipimpin oleh seorang raja, maka tidak untuk daerah-daerah lain yang ditaklukkan oleh Belanda secara paksa. Daerah-daerah tersebut diperintah langsung oleh gubernemen dan di sana ditempatkan para kontrolir Belanda untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Baru pada tahun 1920-an, gubernemen menghidupkan kembali pemerintahan kerajaan-kerajaan yang pernah mereka taklukkan, termasuk kerajaan Klungkung. Pada bulan Juli 1929, salah seorang anggota keluarga Istana Klungkung, yang sebelumnya sempat ikut diasingkan oleh rezim kolonial ke Pulau Lombok, diangkat sebagai raja sekaligus kepala swapraja kerajaan Klungkung, bergelar Raja Ida Dewa Agung Okagek. Puri Agung Klungkung yang hancur karena puputan 1908 selanjutnya dibangun kembali. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, daerah swapraja kerajaan Klungkung menjadi bagian dari negara Indonesia Timur dan kemudian bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai peristiwa yang terjadi, dapat dilihat bahwa pihak Belanda membutuhkan waktu 100 tahun untuk menaklukkan seluruh Pulau Bali. Yaitu terhitung sejak pertama kali mereka mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Badung tanggal 28 November 1808 hingga jatuhnya Kerajaan Klungkung dan Bangli pada tahun 1908 dan 1909. Mula-mula, mereka melakukan perjanjian dagang dengan raja-raja. Kemudian, perlahan-lahan melakukan berbagai tipu muslihat dan kecurangan, yang akhirnya berkembang menjadi politik kekerasan, hingga mengirim pasukan bersenjata untuk menjajah kerajaan-kerajaan di Bali. Semua itu menyebabkan ribuan rakyat Bali gugur sebagai pahlawan yang membela kehormatan tanah airnya.